Marilah ibadah peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga ini kita akan mulai bersama dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang senantiasa menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, turunlah atas jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk mendasari ibadah yang sangat istimewa ini, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 14, ayat 1 sampai yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Tetapi kita juga diingatkan bahwa kita tidak boleh gelisah, karena sesungguhnya Roh Tuhan juga diberikan kepada kita untuk menuntun dan membimbing kita. Kita akan bersama pujikan KPJ 283, Pilih Roh Suci.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Secara khusus kita akan bersama-sama mendoakan bangsa dan negara kita. Tetapi juga kita akan bersama-sama mendoakan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji nama Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita dan mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau tahu bahwa virus corona melanda bangsa kami, tetapi juga melanda bangsa-bangsa yang lain. Kami memohon pertolongan dan belas kasih yang daripada Tuhan. Kiranya virus corona ini bisa segera terselesaikan dan hilang dari muka bumi. Dan mampukanlah kami sebagai bagian daripada bangsa ini untuk taat apa yang menjadi anjuran pemerintah dan juga apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Supaya kami senantiasa bisa menjaga diri kami. Supaya kami juga bisa ikut ambil bagian dalam rangka mengatasi penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, berikanlah kemampuan dan hikmat bagi kami, supaya kami ikut ambil bagian di dalam mengatasi virus corona yang melanda atas bangsa kami ini. Sehingga pada akhirnya persoalan bangsa kami ini segera bisa terselesaikan. Kami menyerahkan tim medis sebagai garda depan. Engkau akan memberikan kemampuan bagi mereka. Engkau akan memberikan kesehatan bagi mereka. Engkau pakai mereka sebagai sarana Tuhan untuk menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami ataupun kena virus corona tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan
GKJTU Jemaat Ngeluh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Engkau Allah yang melindungi mereka. Tuhan menjauhkan dari berbagai macam penyakit yang membahayakan. Dan Engkau tahu bahwa virus corona ini pun berdampak di dalam sendi-sendi ekonomi mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memelihara mereka. Kiranya Engkau tetap memberikan kecukupan, sehingga mereka di tengah situasi yang krisis sekalipun, mereka tetap Tuhan pelihara dan hidup di dalam kecukupan. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami rasa sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami beban berat, kiranya Tuhan memberikan kelegaan. Jemaat-Mu yang saat ini sedang merindukan untuk menggapai cita-cita dan belum terwujud, kiranya Tuhan memberikan kemudahan. Demikian juga kami menyerahkan untuk masyarakat sekitar kami di mana kami berada, secara khusus masyarakat yang ada di Dusun Ngeluh. Kiranya Tuhan pun memberkati mereka, menjagai mereka, dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka satu persatu. Dan kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menjadikan kami saksi di mana Tuhan tempatkan kami secara khusus di Dusun Ngeluh ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau Allah yang berkenan memberkati GKJTU secara khusus. Baik itu GKJTU yang ada di tempat ini, maupun GKJTU dimanapun mereka berada. Engkau memberkati para pendeta, para guru Injil, para vikaris, para majelis, para aktivis-aktivis yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, sehingga sungguh kehadiran GKJTU mampu menjadi saksi dan berkat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati MPH Sinode GKJTU beserta dengan seluruh sekretaris bidang dan staf yang ada. Kiranya Allah berkarya atas hidup mereka, memberikan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami percayakan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan persembahan didasari dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian firman-Nya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberi persembahan dengan penuh keikhlasan. Karena sesungguhnya memberi bukan menjadikan kita kekurangan, tetapi justru dengan memberi kita pun akan mendapatkan. Kita akan bersama memberikan persembahan diiringi PKJ 264 ayat 1 dan yang ketiga. Apalah arti ibadahmu?
bersama-sama berdiri. Sama berdiri, dan kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu. Engkau Allah yang memelihara kami sebagaimana kami ada saat ini karena Engkau yang mengadakan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur atas segala berkat-Mu ini, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau Allah yang berkenan untuk menerima persembahan kami ini, dan kiranya persembahan ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Dan kami tetap percayakan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa tetap akan memberkati mereka di dalam setiap pekerjaannya. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, sehingga kami semua mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan firman ini sungguh memberkati setiap jemaat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, dan hadirlah di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam yang indah ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11 dan dilanjutkan Yeremia 29 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bacaan yang kedua dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar, menghayati, dan melakukannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sekali lagi shalom, tentrem rahayu. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah secara bersama-sama meskipun tidak secara berdampingan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, tema khotbah pada hari istimewa ini yaitu hidup yang memberi rasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa rendah diri, kita merasa tidak yakin dengan keberadaan kita maupun dengan kemampuan kita. Sehingga pada saat kita diminta untuk melakukan sesuatu, seringkali kita berujar, aku ki ora iso opo-opo, aku ki sopo to, mbok liyane wae. Yang menjadi pertanyaan adalah, sungguhkah kita ini tidak bisa apa-apa? Atau jangan-jangan ini hanyalah sekadar alasan di dalam diri kita untuk menolak sebuah permintaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik perhatian kita atas firman Tuhan yang kita baca pada malam yang indah ini. Pada bacaan yang kedua tadi, yaitu dari Yeremia 29 ayat 7, ini bagi saya sangat menginspirasi dan sangat cocok dengan situasi peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang ditujukan kepada orang-orang Yerusalem yang pada waktu itu dibuang di negeri Babel. Saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana keberadaan orang-orang yang dibuang di negeri orang. Secara politis tentu orang-orang Yerusalem adalah orang-orang yang minoritas. Jumlahnya sedikit dan mungkin keyakinannya juga minoritas. Secara sosiologis, orang-orang Yerusalem ini pun dianggap sebagai pendatang, bukan pribumi, sehingga mereka pun bisa jadi dianggap sebagai warga kelas 2. Dan secara ekonomis, kita tahu bahwa mereka dibuang, dan sebagian besar adalah menjadi budak yang miskin, dan juga potensinya amat sangat terbatas atau sumber dayanya sangat terbatas. Tetapi meskipun demikian, Tuhan melalui Nabi Yeremia menghendaki, khususnya di ayat yang ke-7, ada dua hal. Yang pertama, agar orang-orang Yerusalem itu untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Artinya apa? Dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, bahkan menjadi orang buangan pun, mereka harus bermakna bagi orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka dituntut untuk bertanggung jawab atas keberadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sekalipun mereka ini bukan pribumi, sekalipun mereka ini orang yang terbatas, sumber daya terbatas, minoritas, bahkan disepelekan, tetapi mereka harus mengupayakan agar orang lain yang ada di sekitarnya itu merasa berbahagia, hidup di dalam damai dan sejahtera. Hal yang kedua, mereka juga dituntut untuk mendoakan kota di mana mereka tinggal. Mereka dituntut agar mereka selalu berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk orang-orang dan kota di mana mereka tempati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini kita memperingati peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur bahwa sesungguhnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini di satu sisi mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus di surga adalah dalam rangka untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Sehingga pada saat kita sudah tidak ada di bumi ini, maka nanti kita bersama-sama dengan Tuhan tinggal di kerajaan surga. Tetapi di satu sisi kita juga diingatkan bahwa selagi kita masih tinggal di dunia ini, kita dituntut untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan hal ini kalau kita kaitkan dengan Yeremia 29 ayat 7 tersebut, maka salah satu contoh untuk menjadi saksi Kristus adalah yang pertama, bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bertanggung jawab atas keberadaan dan kesejahteraan serta keselamatan orang yang ada di sekitar kita. Dan hal yang lain adalah kita tetap mendoakan mereka di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa sesungguhnya melalui peristiwa ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan naik ke surga dalam rangka untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga pada saat kita sudah tidak ada di bumi ini, maka kita akan tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi peristiwa kenaikan Tuhan pun, Tuhan juga berjanji untuk tidak membiarkan kita sendirian. Dan kalau kita kaitkan dengan khotbah kemarin, Tuhan tidak ingin kita itu menjadi yatim piatu. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita di dalam dunia ini. Tetapi ada hal lain juga yang tidak kalah penting, bahwa Tuhan pun menghendaki selagi kita masih ada di dunia ini, kita dituntut untuk menjadi saksi Kristus. Dan salah satu contoh untuk menjadi saksi Kristus, kita diingatkan dari Yeremia 29 ayat 7, yaitu mengusahakan kesejahteraan, keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selalu mendoakan mereka, peduli dengan keberadaan mereka, serta kita ikut ambil bagian di dalam setiap kesedihan mereka. Sekalipun kita dianggap orang yang paling rendah di antara orang yang rendah, tetapi kita bertanggung jawab atas keberadaan orang dan tempat di mana kita berada. Saudara yang terkasih, untuk mengakhiri khotbah ini kita akan menyaksikan cuplikan film yang berikut ini.
يلا لا توس. يلا يا ابني القطر هيمشي. Dari film tersebut kita bisa melihat tentang kisah seorang anak yang profesinya sebagai tukang semir sepatu, yang kita tahu bagaimana kehidupan seorang tukang semir sepatu, miskin dan seterusnya. Tetapi pada saat itu dia melihat ada satu sepatu yang tertinggal dari seorang anak yang kelihatannya adalah anak orang kaya. Dan di situ kita melihat bahwa seorang yang kehilangan sepatu tadi sudah berada di kereta api. Dan dia sebetulnya di satu sisi ingin mendapatkan salah satu sepatu yang hilang tadi. Dan disitulah seorang anak tukang semir sepatu tadi mengambil sepatu yang ketinggalan itu dan terus berusaha berjuang dengan penuh keikhlasan untuk memberikan sepatu kepada sang pemiliknya. Tetapi naas, karena ternyata kereta itu lebih cepat melajunya. Tetapi di situ menarik, seorang anak pemilik sepatu tadi, yang mana satu bagian yang dia miliki itu akhirnya diserahkan, ataupun istilahnya ditinggal, dan akhirnya menjadi milik daripada anak tukang semir sepatu tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat kita memberi sesungguhnya kita tidak akan kehilangan, tetapi justru kita akan mendapat. Pada saat kita mengupayakan kesejahteraan bagi orang yang ada di sekitar kita, maka sesungguhnya Tuhan mengingatkan kepada kita, maka kesejahteraan mereka itu pun akan menjadi kesejahteraan bagi kita. Pada saat kita mendoakan mereka untuk tetap selamat dan diberkati, maka sesungguhnya doa itu pun pada hakikatnya akan terwujud juga di dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengupayakan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Untuk mengakhiri khotbah ini sebagai refleksi, sebuah pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi corona yang ada di bangsa kita ini? Dan secara khusus apa yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat yang saat ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan akibat pandemi corona ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Jadilah garam, meskipun murah, sedikit dan bekerja, tetapi tidak nampak. Tetapi sesungguhnya mampu memberi rasa. Demikian juga, meskipun kita ini dianggap orang yang paling rendah di antara orang yang rendah. Bahkan sekalipun karya kita itu mungkin disepelekan dan tidak nampak. Tetapi sesungguhnya pada saat kita mau melakukan itu dengan penuh keikhlasan, maka sesungguhnya itu akan menjadikan berkat. Bukan hanya bagi orang yang di sekitar kita, tetapi juga berdampak bagi hidup kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mugi sedaya tansah binerkahan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Dan kita akhiri dalam doa Bapa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau naik ke surga dalam rangka untuk menyediakan tempat bagi kami di sana. Dan juga Engkau akan mengutus Roh Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi Engkau pun mengingatkan kepada kami bahwa selama kami masih tinggal di dunia ini, Engkau menghendaki agar kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Bahkan sekalipun kami di tanah pembuangan, menjadi orang yang paling rendah di antara orang-orang yang rendah. Engkau menghendaki agar kami tetap memberi rasa, memberi kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi mereka. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan kami. Dan marilah kita bersama-sama akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada malam yang indah ini. Kami undang jemaat untuk berdiri dan nanti kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Tuhan telah memberkati, menuntun kami di dalam ibadah pada saat yang indah ini. Sungguh kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Karena sesungguhnya Engkau naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami, tetapi justru untuk menyediakan tempat bagi kami di surga nanti. Tetapi juga Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau meninggalkan kami tidak sendirian.
Roh Allah menuntun kami dan Engkau pun menghendaki kami supaya dimanapun kami ini berada, kami bisa menjadi saksi Tuhan. Dan kami bersyukur setiap orang yang beribadah pada saat yang indah ini, mereka pulang dengan tidak membawa tangan hampa, tetapi mereka pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Setiap orang yang terlibat dan ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, jerih lelah mereka tak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan membalas berlipat kali ganda. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan di tengah pergumulan hidupmu. Layanilah Tuhan dengan karunia yang diberikan kepadamu dan tetaplah menjadi saksi Kristus. Dan marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Akhirnya kami atas nama pribadi, seluruh majelis dan juga seluruh kru yang bertugas pada saat yang indah ini mengucapkan selamat memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Dan mohon maaf bila mana kami di dalam melakukan tugas pelayanan ini masih ada kekurangan di sana sini. Baik itu terkait dengan sound systemnya, shootingnya, dan yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi satu hal, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan itu, agar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan, dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Lan mugi sedoyo tansah binerkahan.